Oke, selamat datang di praktikum pemrograman web 1. Di nanti kelas A sampai kelas D itu akan bertemu dengan saya semua ya. Nah, di sini nanti akan ada modul, kemudian di modul ini akan ada 16 chapter bonus CSS itu ada 8 part ya. Nah, kemudian harapannya nanti teman-teman semuanya itu sudah mulai mencicil aja. Jadi ketika ada waktu senggang silahkan dicicil ya untuk mulai mencoba dikerjakan karena dalam waktu 1 minggu praktikum itu khawatirnya nanti kita hanya akan mendapatkan sedikit ilmu. Nah, kebetulan kemarin kelas D itu sudah jadi ya karena di minggu pertama ya belum saya siapkan konten ini gitu ya. But it's okay, so must go on. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana dasar-dasar dari pemrograman web, gitu ya. Nanti akan saya share modulnya. Nah, silakan ini untuk chapter yang pertama. Chapter yang pertama itu kita hanya diminta untuk membaca terkait dengan dasar-dasarnya. Nah, pertama ya di sini persiapan untuk praktikum itu sendiri. Tentu saja yang pertama adalah siapkan komputer atau laptop gitu ya. Kemudian akan lebih baik lagi jika terkoneksi dengan jaringan internet. Karena ada beberapa software yang mungkin nanti akan butuh untuk kita download. Kemudian yang kedua, pastikan Anda juga mempunyai web browser. Bisa menggunakan Mozilla, Internet Explorer, atau Microsoft Edge ya yang sekarang. Atau bisa juga dengan menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian yang ketiga, ini kurang di sini ya. Ada yang namanya text editor. Nah, untuk text editor atau editor ini silakan teman-teman juga sebetulnya bebas, tetapi kembali lagi saya sarankan agar jangan menggunakan kalau sebetulnya kan bisa ya pakai Notepad plus ini ya. Tapi kalau pakai ini rasanya ini bukan untuk programming lah. Jadi masih banyak fitur-fitur yang kurang memadai gitu ya. Minimal teman-teman silahkan download Sublime Text gratis ya ini ya, tinggal di ini download aja ya, cari yang terbaru. Ini tampilannya akan seperti ini tampilan dari si Sublime Text ya. Saya bersihkan dulu layarnya sebentar. Oke, kemudian akan lebih recommended lagi, tapi ini sedikit agak berat, itu bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Ini juga gratis kok sebetulnya. Kita bisa pakai dan download ini, cari aja yang Windows 10 yang 64 atau 32 bit ya, menyesuaikan punya teman-teman yang mana. Nah, di sini mungkin saya akan mencontohkan pakai yang Sublime yang agak ringan, tapi kalau mau langsung dengan Visual Studio Code itu akan lebih baik lagi. Ya. Silakan ini download juga silakan. Nah, kalau sudah, nah bisa dibilang ya chapter pertama hanya membahas itu saja sih. Jadi persiapan yang nanti disiapkan apa. Ya nanti teman-teman akan diminta untuk mendownload seperti XAMPP. Cuma nanti ini di video berikutnya. Di video ini kita akan bahas chapter 1 sampai chapter 4. Kita lanjut ke chapter yang kedua. Nah, sini ya. Nah, tadi untuk software developer ya ini bisa pakai Macromedia Dreamweaver juga silahkan boleh ya. Tapi yang disarankan tadi silahkan teman-teman pakainya Sublime Text. Nah, kita langsung aja beranjak di konsep dasar HTML. Di sini tidak akan menjelaskan lagi apa itu panjangan HTML, siapa penemunya dan lain sebagainya ya. Kita tidak akan membahas teori-teori ataupun sejarahnya. Nah, di sini ada beberapa tag-tag HTML dasar ya, misalnya seperti HTML, body, dan seterusnya. Nah, itu kalau teman-teman pakai Visual Studio Code bisa dengan mudah sebetulnya langsung untuk membuat tag-tag itu dengan cepat gitu ya. Oke, ini langsung saja ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah masuk ke latihan ini ya. Kemudian sebetulnya ini tinggal di copy paste saja karena ini masih bisa di copy paste gitu ya. Nah, untuk HTML itu as easy as writing.
Jadi cuma seperti menulis biasa, kemudian bisa dengan copy paste seperti ini. Nah, kemudian tidak lupa kita simpan. Disimpannya di mana? Mungkin untuk awal ini yang HTML bebas ya, teman-teman mau simpan di mana dulu. Tapi nanti ketika masuk ke chapter 4 kita akan memindahkan ke suatu folder. Nah, sekarang mungkin kita bisa kita taruh dulu saja di mana ya? Di C mungkin ya. Di C kemudian bikin mana lah folder apa terserah. Mungkin di sini saya akan membuat folder praktikum web 1 gini ya. Nah, disimpan per chapternya. Karena ini chapter 2 gitu ya, saya buat chapter 2. Nah, kemudian tadi nama filenya apa ya? Ini kan ada paragraf dan line break. Sebenarnya terserah mau dikasih nama apa, tapi mungkin di sini ditentukan dengan nama lat1. lat1 HTML. lat1 ini ya. Kalau di bawah sudah save as type-nya HTML, maka kita tidak perlu menuliskan .html. Tapi kalau di bawah ini masih misalnya all file seperti ini, maka kita perlu menuliskan .html. Nah, ini sudah tersimpan ya. Nah, semisalnya nanti kita mau bekerja dengan mudah, maka sebetulnya kita bisa masuk ke Explorer, kemudian kita masuk ke drive C tadi. Nah, folder kita di application, kemudian nah ini praktikum web 1 bisa kita drag ke sini. Ke mana? Ke halaman dari si Sublime Text. Kalau belum muncul foldernya, bisa sih sebetulnya langsung juga di drag aja ke sini. Nah, nanti akan muncul foldernya di sini. Nah, ke depan kita sudah tidak terlalu begitu membutuhkan Windows Explorer ini. Kita langsung bisa membuat new file dari sini. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengeksekusinya? Kalau HTML itu ya tinggal klik kanan open in browser gitu aja. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Nah, untuk penjelasannya besok langsung didiskusi secara luring. Jadi insya Allah besok kan kita sudah bisa luring, cuma mungkin dibuat sesi. Jadi ada sesi pagi dan sesi siang. Ya, jadi besok akan saya konsep lagi lah ya. Mau bagaimana konsep dari praktikumnya yang secara luring itu, karena praktikum itu sudah boleh luring tapi 50% dari kapasitas ruangan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau melanjutkan ke file yang berikutnya? Nah, ini bisa kita close aja. Nah, yang kedua nih. Yang kedua bisa kita kasih nama lat2. Kan tadi lat1 ya. Ini lat2. Kita tinggal copy paste aja di blok. Nah, ini ngebloknya agak-agak susah. Nah, di blok ya. Kemudian kita buat file baru di sini ya, di chapter 2, klik kanan new file gitu kan. Tinggal di paste, simpan, kita kasih nama lat2. Untuk melihat hasilnya sama klik kanan open in browser. Nah, ini adalah tampilannya. Ya sedikit kalau sedikit mau dijelaskan adalah ini backgroundnya warna kuning. Ini kan tinggal diganti aja warna kesukaan kita apa. Ya nggak harus warna kesukaan sih, tapi kita tes, kita cek. Nah, caranya yaitu kita ganti yang yellow tadi menjadi warna apapun itu. Kemudian kita simpan dan kita refresh aja di sini. Ya, ini ada penggunaan heading H1, H2 dan seterusnya sampai H6. Ya, ini size-nya berbeda-beda. Ya, kurang lebih seperti itu untuk chapter 1. Silakan teman-teman lanjutkan semuanya sampai lat berapa gitu ya. Pokoknya semuanya tinggal di copy paste dan dikerjakan. Sampai ya ini ada lat 10, lat 11. Besok di pertemuan jam praktikumnya atau hari praktikumnya baru kita bahas. Nah, saya harap video ini adalah pengantar untuk teman-teman ngerjain. Jadi besok di hari praktikum udah nggak lagi ngerjain seperti ini. Tapi sudah tinggal kita diskusikan apa itu LI, apa itu UL seperti itu. Jadi waktu kita nanti akan cepat ya. Insya Allah nanti ilmunya juga akan lebih banyak. Ya, next kita lanjut ke yang chapter 3. Chapter 3 di sini kita membahas tentang apa nih? Link, table, dan form. Nah, sekali lagi ini tidak akan saya jelaskan secara detail, tapi lebih ke arah bagaimana cara membuatnya. Misal chapter 2. Ya, ini ada contoh pembuatan apa ya? Tabel kali ya.
Kita coba copy. Nah, sebenarnya penamaan terserah ya teman-teman ya, mau dikasih nama apa, yang penting itu ngerti dan rapi. Nah, ini chapter 2 udah ada di sini, kita klik kanan di praktikum web, kemudian new folder gitu ya. Malah ngumpet ya. Klik kanan, oh di sini sorry. Chapter 3. Enter aja. Kemudian diklik sini, new file. Kita simpan dengan nama bebas ya, lat1. Ini juga boleh ya. Sama-sama lat1 tapi beda chapter, itu kan juga nggak masalah ya. Coba hasilnya, klik kanan open in browser. Nah, ini hasilnya kolom-kolom seperti ini. Saya jelaskan sedikit deh, boleh. Saya jelaskan sedikit, mungkin saya split jadi 2 layarnya, biar enak ya. Seperti ini, kita perkecil. Nah, di sini kan table border. Jadi notasi untuk membuat tabel itu dibuka dengan table dan ditutup dengan ini garis miring table. Itu notasinya. Kalau misalnya bordernya kita buat jadi 0, maka nanti bordernya itu nggak kelihatan, garisnya itu nggak kelihatan. Makanya banyak sebenarnya ya form-form yang kita lihat di web itu sebetulnya pakai table tapi bordernya itu nggak kelihatan 0 gitu. Nah, ini adalah contoh untuk satu baris satu kolom ya. Ini satu atau satu sel. Kemudian yang bawah adalah satu baris 3 kolom. Kita enter kayak gini ya biar enak. Kita pisah. Kemudian yang berikutnya adalah 2 baris 3 kolom. Nah, ini yang 2 baris 3 kolom. Ini contoh yang tanpa border. Nah, saya jelaskan sedikit TR itu apa, TD itu apa. TR itu adalah row, TD itu adalah kolom, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat di sini kan ada 1 TR ditutup dan ada 3 TD. Maka hasilnya adalah 1 baris 3 kolom. Ini. Gitu ya. Nah, ini ada 2 TR nih. Ada 2 TR dan ada masing-masing itu 3 TD. Jadi dia ada 2 baris, jadi perwakilan dari 2 baris mungkin lebih enak seperti ini. Biar lebih enak dilihatnya seperti ini mungkin. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, strukturnya akan lebih rapi. Ini adalah 1 baris dan ini juga 1 baris lagi. Terus kalau kita mau buat 1 baris lagi, caranya gimana ya? Tinggal kita duplikat aja sebetulnya kan. Tinggal kita paste seperti ini. Simpan, refresh. Di sini dia jadi 3 baris dan 3 kolom. Ya, trik-trik yang lainnya ya itu nantilah ya. Bisa sambil luring ya. Next, teman-teman silahkan nanti di copy pastekan semuanya sampai selesai, sampai latihan berapa ya. Nah, yang terakhir maaf sedikit lemot ini koneksinya. Ya, ini ada latform. Tuh, nah mungkin sedikit nih saya jelaskan tentang yang latform. Latform ya, kita coba buat latform. Jadi namanya juga latform ya. New file, simpan. Nah, ini belum selesai. Ya, ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Agak panjang memang. Tapi toh tinggal copy paste gitu ya. Form itu kan sebetulnya ya kepanjangan dari formulir gitu ya. Formulir itu ya digunakan untuk menginputkan data sebetulnya. Kita simpan dengan nama lat_form. Kemudian kita coba open in browser. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita di sini bisa mengisikan name, nama lengkap. Nah, yang bisa diperhatikan di sini adalah sebetulnya ini kan table ya. Jadi bukan ini loh yang tabel, tapi kalau kita lihat name nama lengkap itu sebetulnya kan di dalam balutan ini loh. Nah, ini ada border 0 di sini. Kalau kita ganti jadi 1, maka dia akan terlihat nih strukturnya. Makanya dia rapi, titik komanya bisa lurus. Itu kan sebetulnya ya karena dia itu tabel gitu loh. Cuma nggak kelihatan bordernya gitu kan. Makanya terlihatnya ya seperti ini. Nah, ini contoh pembuatan dari form. Nah, saya jelaskan sedikit sekilas. Sini ya. Ini ada name. Ini biasa ya seperti biasa cuma menuliskan aja. Nah, kemudian di sini ada input. Nah,
Input itu ya digunakan untuk membuat ini, ada teks ya, ada kemudian ini radio button, kemudian di sini ada combo box ya istilahnya, atau select option, dan yang bawah ini ada checkbox. Cara membuatnya seperti ini. Input, tipenya apa? Saya perbesar deh. Nah, tipenya apa nih? Nah, tipenya dia teks gitu kan. Kalau tipe teks ya biasa, yang text box biasa gitu. Kemudian kalau alamat nih, dia pakainya text area. Kalau text area langsung di sini, text area, nggak pakai input tipe. Ya, nanti hasilnya text area luas. Tuh. Nah, sebetulnya yang tempat tanggal lahir itu bisa kita ganti dengan format date ya. Misalnya kita mau matikan kode yang inputan ini kan satu-satu nih, tanggal, bulan, tahun. Ini coba kita matikan aja gitu ya. Nah, caranya adalah kita tinggal cari aja yang select ini, select. Jadi setelah TGL ini, tanggal ini ya, setelah TGL kita bisa matikan dengan menggunakan perintah ini. Terus sampai mana nih? Sampai dia kan di select ya, select name, select lagi, ada 3 select di sini. Coba kita sampai sini. Nah, kita coba matikan kodenya. Harusnya nanti dia hilang ya. Nah, itu bisa kita ganti ya. Sebetulnya bisa kita ganti dengan input tipe, sebentar, ini tempat lahir, ini tanggal lahir. Nah, ini bisa kita ganti dengan, coba ya kita paste ini. Sebentar, ini TD-nya, TD, mungkin ini TD-nya jangan hilang. Nah, ini TD-nya jangan hilang, biarin aja. Kita di sini nih, ya kita pakai coba input tipe. Nah, ini kalau pakai apa? Sublime Text dia udah otomatis seperti ini, membuat otomatis. Tapi kalau pakai Notepad++ semuanya harus manual banget gitu ya. Input tipe data ini ya. Name itu ya mau dikasih nama apa yang nanti kalau untuk dipanggil database itu nantilah. Name-nya misalnya ya di sini tanggal lahir gitu. Nah, kita coba hasilnya. Maka dia akan otomatis membuat inputan yang tanggal seperti ini, kalender. Ini ya. Itu pakai input type date itu ya, date. Terus radio, kalau radio name-nya itu sebenarnya harusnya sama dia ya. Nanti di sini diisi ada white, nah, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau radio itu saya rapikan biar enak dibaca. Nah, seperti ini. Nanti sebenarnya kalau bisa sih codingnya kalian juga dirapihkan ya. Karena kan ini copy paste. Nah, ini ada 2 ya, ada 2 input. Ada 2 input untuk radio button. Tuh. Nah, kemudian kalau combo box atau select option itu pakai select, ditutup select di sini. Nah, ini optionnya ada berapa nih yang mau diisi. Ini kan ada 5 ya. Ini optionnya di sini. Nah, kalau mau kita tambah ya tinggal kita tambah option baru gitu. Taruh di bawahnya. Misalnya yang apa sih? Konghucu ya. Nggak tahu nulisnya. Kalau salah mohon maaf ya. Konghucu. Kita refresh, maka di sini dia akan nambah. Ya. Itu ya untuk penjelasan dari chapter berapa nih? Chapter 3. Yang selanjutnya adalah chapter 4 yaitu tentang CSS. Nah, kalau CSS ini agak sedikit tricky sebetulnya. Nah, untuk CSS ini ya, kita bisa lihat di sini ya. Untuk CSS ada yang eksternal CSS, kemudian ada yang internal, ada yang inline. Ya. Nah, bedanya seperti apa? Bedanya mungkin nanti bisa kita langsung buat aja. Nah, kebetulan ini dia tidak bisa tidak bisa di copy paste ya. Tapi akan saya sedikit jelaskan bagaimana cara membuatnya ya. Oke. Yang pertama, langsung ke halaman ini aja. Jadi CSS digunakan untuk mempercantik halaman. Ya, jadi lebih ke arah front end-nya gitu ya.
Nah, kita coba membuat namanya tabel css.html. Kita coba buat ini di mana? Di chapter 4. Kita buat folder baru dulu dengan nama chapter 4. Kemudian di chapter 4 kita buat nama file baru. Tadi di Kopas, lupa saya namanya. Tabel underscore css. Tabel underscore css. Nah, dia kan all file nih. Pakai aja .html. Oke, coba kita lihat open in browser hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan apa? Ini inline. Jadi style-stylenya ya ini ada di dalam codingan itu sendiri. Ini contoh penggunaan CSS secara inline. Jadi kalau mau kita edit-edit, mau kita otak-atik itu ada di sini semuanya. Sebagai contoh, kita mau ganti apa nih? Headernya. Ini kan warnanya biru nih, header. Coba kita lihat ada nggak di sini yang oh ini nih, dia pakai background, pakai RGB gitu ya. Tabel style, caption H3, contoh tabel dengan CSS. Terus kemudian TH, header itu yang ini TH. TH style. Nah, ini ada background pagar CF. Nah, ini yang bisa kita ganti. Nggak harus pakai RGB sih sebenarnya. Kita coba yellow gitu ya, bisa nggak? Coba dulu. Bisa nih. Yang pertama dia ganti jadi kuning. Nah, pokoknya intinya ini adalah contoh yang inline CSS. Oke. Kita lanjut ke sorry, ini internal ya ternyata ya, internal CSS, sorry. Internal CSS, mohon maaf. Nah, kemudian kita akan coba belajar eksternal CSS. Tapi masa internal sih, perasaan itu inline deh. Bentar ya, cek dulu. Eksternal yang di luar, internal yang iya ini inline. Jadi kalau internal harusnya dia di sini, tapi stylenya itu di atas gitu loh. Dia stylenya, nah kayak gini di atas, baru nanti ini dipanggil, ini harusnya yang inline ya, modulnya ini salah nih. Nah ini kalau yang internal itu yang stylenya dipisah. Nah, nanti kita bisa buat contoh yang selanjutnya nih. Nah yang selanjutnya kita coba buat lagi ini contoh eksternal CSS. Oke, yang pertama kita buat dulu file dikasih nama style. Ingat, lihat di sini namanya nanti harus sama dengan yang di sini. Oke, kalau salah pasti dia tidak connect gitu loh. Kita coba ya, buat file baru di chapter 4, new file. Nah, tadi namanya apa? Style underscore tabel. Nah, taruhlah saya bikin salah di sini deh. Style underscore table gini, pakai bahasa Inggris. Dotnya CSS. Nah, ini adalah file CSS. Kemudian kita buat file style table-nya. Ini ya. Kita buat file style table-nya. Chapter 4, new file. Kita kasih nama style underscore table dot html ya. Nah kita coba run ini, set, maka hasilnya ya dia tabel tapi belum ada CSS-nya. Kenapa? Karena tadi penamaannya salah. Lihat ya, saya buat jadi split view ini. Ini gimana nih? Yang ini kita yang CSS. Ada dua sih. Split view. Saya malah bingung nih pakainya. View. Mana sih view? Wait. Bisa sih sebenarnya, tapi saya lupa nih kalau pakai yang ini. Split view. Ini gimana ya? Saya lupakan lah. Ya ini. Dia memanggil file yang bernama style underscore tabel. Sementara namanya dia adalah style underscore table. Maka di sini harus kita samakan. Ya, namanya harus sama persis.
Sekarang coba kita refresh. Maka CSS-nya akan muncul gitu ya. Nah, terus kalau kita mau ganti-ganti CSS-nya ya, kalau kita mau ganti-ganti CSS-nya maka ya kita yang diedit adalah yang CSS gitu loh. Bukan yang di sini ya, bukan yang di sini, tapi pakai yang CSS. Misal kita mau ganti apa? Kita mau ganti warna. TH, border, background. Nah ini warna dari TH itu tabel header, ini tabel header. Kita coba ganti jadi yellow tadi ya. Kita pakai pagar. Maka semuanya akan berganti jadi kuning, warna yellow. Diambilnya dari mana? Dari sini dong. Jadi proses pemanggilannya adalah dia otomatis gitu ya. Otomatis karena dia TH, ya TH, maka otomatis yang TH di sini dia otomatis akan diwarnain dengan sesuai yang ada di sini. Jadi ya dia sudah fleksibel gitu ya. Jadi kalau mau kita edit ya di file style CSS-nya. Nah, ini contoh yang ditambahin. Ditambahin misalnya di sini ada baris ganjil. Baris ganjil itu dari mana dia dapatnya? Ada nggak di sini? Nah, baris ganjil itu nggak ada. Itu nanti buat yang ini, buat yang berikutnya, yaitu yang zebra. Jadi disediain di sini. Ada kelas baris ganjil, kemudian baris ganjil kayak gitu. Oke, nah itu sekilas ya. Silahkan teman-teman kerjakan semuanya sampai ini kan CSS sekilas nih. Nah, silakan nanti teman-teman lanjutkan yang chapter 4 ini. Di sini ada videonya juga, udah enak nih video dari decoding. Ya, tinggal dicoba satu persatu. Dibuat folder sendiri aja. Misalnya kalau yang chapter 4 mau ada folder baru gitu ya. Silahkan mau dibuat folder baru misalnya hanya yang CSS kayak gitu. Misalnya hanya yang CSS. Jadi nanti di dalam ada folder baru. Silahkan ya. Tolong itu dikerjakan. Oke. Mungkin itu aja pengantarnya. Silakan teman-teman selamat mencoba, semangat. Nah video ini sengaja nanti saya share sebelum praktikum mulai. Jadi harapannya nanti teman-teman mau cicil mengerjakan. Ya. Jadi ketika harinya praktikum, harapannya nanti kita tinggal bahas dan target saya adalah seisi modul ini nanti kita akan sampai chapter 15-16 ini akan selesai dalam 2 hari. Nah, selebihnya tinggal nanti penambahan materi-materi yang lain. Ada banyak sekali materi dalam pemrograman web. Nah, saya harapannya modul ini dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, selebihnya tinggal kita melaju. Oke, mungkin itu saja pengantar tentang pemrograman web 1. Ya, see you di next chapter video. Oke, terima kasih.